Kalau di TikTok tuh enaknya siapapun bisa jadi itu konten kreator. Jadi kalau misalkan ini kita bikin apa namanya tuh, bikin konten, itu sebenarnya udah awal-awal TikTok ya. Awalnya tuh kita bangun di nge-branding si Mami L dulu. Jadi itu udah lumayan tuh, kemarin itu udah 50 ribuan gitu. 50 ribu. Berapa lama itu Bang? Nggak lama sih itu tuh. Awalnya itu apa namanya tuh, iseng-iseng aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel YouTube TDA Bengkulu. Hari ini istimewa sekali ya, kita mengunjungi bisnis partner kita, teman kita, salah satu anggota TDA Bengkulu dan juga Ketua TDA Bengkulu 2.0 di tahun 2016 ya Bang ya. Ya. Oke, nah beliau ini merupakan owner dari Alea Group dan Juragan Kosmetik yang sekarang lagi booming ya. Semua brand kosmetik dari mulai Alea, MS Glow dan lain sebagainya nanti bakal diceritain oleh couple trainer kita ini. Oke, mungkin langsung aja perkenalkan diri masing-masing secara pribadi, kemudian mungkin dari bisnisnya nanti kita mulai cerita-cerita apakah perjalanannya begitu mudah atau ada liku-likunya. Oke, langsung saja perkenalkan dirinya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Yopi Manetoni, ya, asli Bengkulu. Alhamdulillah dulu diamanahin menjadi ketua TDA Bengkulu 2.0. Ini ya, alhamdulillah sekarang kita usahanya bergerak di bidang kecantikan ya, dan kesehatan. Nah ini dalam perjalanan itu tidak lepas itu kita berdua bersama istri ini nanti ya bisa dibilang itu kita couple-planner ya, bisa sampai saat ini tuh ya banyak apa namanya tuh, banyak dari bantuan juga dari TDA, komunitas TDA hingga bisa seperti saat ini. Nah, mungkin langsung aja nih perkenalkan, ini istri. Iya, halo semua, saya Elin, biasa dipanggil Mami L. Saya kebetulan juga sebagai dosen di salah satu Stikes Trimani Sakti Bengkulu. Selain itu, ya saya mengikuti bisnis bersama suami juga, yang kami couple planner. Oke, nah ada berarti kesibukannya luar biasa ya, seorang dosen juga pengusaha dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Oke, panggilannya Mami L ya, Mami Ya, L dan Papi L. Enggak, Papi apa nih? Ya. Bang Yopi Bang Yopi aja. Oke, nah Bang Yopi dan Mami L nih, boleh ceritain dong sedikit tentang sejarah berdirinya Alea, atau dari mana nih, apa Alea dulu atau mau Juragan Kosmetik atau gimana? Oke teman-teman, nih sedikit flashback dulu kita, kenapa kami itu sebenarnya memang kita itu sama-sama dari Jogja ya. Saya kebetulan dulu kuliah di Jogja sama istri, kenalan. Terus 2011 kita balik ke Bengkulu. Nah itu usaha yang pertama kali itu ya. Kebetulan istri itu udah mengajar di beberapa universitas. Dulu. Oh belum. Jadi sebelum waktu kami ke Bengkulu habis nikah gitu kan, itu kan ke Bengkulu masih cari kesana cari ke situ kan, belum ada kerjaan memang kan, dan itu pun modalnya juga belum ada gitu. Nah itulah memang bermodal ijazah awalnya gitu kan. Jadi ijazah dimasukin semua
kampus gitu. Semua kampus kan di Bengkulu ini lumayan banyak ya, masukin aja. Memang kebetulan saya juga lulusan S2 di UGM kan, maksudnya S2 kan memang itu dosen kan syaratnya S2, sayang juga nggak dipakai kan. Nah itu makanya masukin, tapi nggak lama saya di sini. Memang saya kan orang baru juga sebenarnya di sini waktu habis nikah ya. Aslinya orang mana? Aslinya sebenarnya Padang tapi lama di Jogja. Gitu. Lama di Jogja, memang dari tamat SD udah di Jogja. Nah pas kesini jadi belum sama sekali pernah nginjak Bengkulu memang. Nah itulah mencari mana baru nikah juga gitu ya, belum ada modal juga gitu, belum pernah itu mencari-cari. Itulah di sini nggak lama sampai sebulan kayaknya udah ada tawaran disuruh ngajar gitu kan, nggak lama setelah itu. Nah itulah mulai dari situlah kita ngumpulin juga, mulai pundi-pundi untuk modal gitu ya. Nyambi dari situ. Nah ini juga nggak itu sambil jualan lontong pernah ya. Kita pernah jualan lontong, nasi goreng dulu di bawah gitu ya. Ini belum ada, memang tadinya dia masih garasi, malah garasi dan masih kosongan, belum ada apa-apa. Jadi di awal ya, kalau pribadi itu ya itu tadi jualan lontong, nasi goreng, terus itu naik ke apa namanya, jus sehat. Jus sehat. Lontongnya masih ada di bawah. Jus sehat. Terus baru yang merambat karena profesi juga apoteker kan, saya juga nggak dipakai buat apotek gitu kan. Kemudian tempat ada, sayang juga kalau nggak dimanfaatin gitu, kalau seandainya ada gitu kan. Nah itulah sambil awal-awal apotek. Nah itu juga bukunya masih ada, buku sejarahnya sebenarnya. Mulai dari sehari hanya 14.000 jualan. Tahun berapa itu? Tahun 2012 ya kayaknya. Itu mungkin kalau untuk makan ya cukup sepiring berdua mungkin. Tapi ya disyukuri ya, juga sambil ngajar juga di mana-mana dan semua tawaran itu diambil. Ada 6 apa 7 kampus itu saya ambil semuanya waktu itu. Memang belum tetap, setelah beberapa bulan baru tetap di kampus itu. Jadi dari jam 7 pagi keluar dan sampai jam 6 sore pun ambil lah gitu. Maksudnya nggak itu dulu awal-awal ya maksudnya, tapi setelah udah hamil, udah punya anak, nah itu baru terbatasi. Jadi sudah dari tahun 2012 jualan nasi goreng, lontong, sayur, goreng, jus. Baru kita mikir kan, wah ini kan sama-sama kebetulan dari farmasi. Jadi kalau sayang ilmunya nggak kepake. Betul. Jadi habis itu udah bisa di manajemen keuangannya tuh kita bikin apotek seadanya. Modalnya ya 3 juta. Seadanya, hanya 3 juta. 3 juta ya. Pertama kali. Manfaatkan yang ada dulu. Berarti setelah itu langsung mulai bisnis apotek nih. Ada lontong. Masih apotek pun, lontong pun masih berjalan. Ya. Jadi ada di depannya sejalan itu, juga baru buka. Gitu tapi sambilan, maksudnya apotek kadang-kadang tutup, kalau lagi kan kita masih jaga sendiri, gitu. Jadi masih lika-likunya maksudnya waktu itu kan, itu aja jual beli aja baru puluhan ribu, belum sampai ratusan ribu awal-awal gitu. Intinya berproses lah. Pasti. Udah berapa lama itu Bang jualan nasi goreng, lontong dan lain sebagainya? Kalau itu sebenarnya jalan 8 bulan. 8 bulan, lama juga ya? Hampir setahun ya? Setahun. Habis itu ya ceritanya dulu. Karena kan habis subuh udah harus pergi ke pasar minggu. Itu udah kenalan sama itu Uco sama Butet. Jadi apa namanya, tukang bumbu. Jadi sampai hafal ya? Iya, sampai hafal. Jadi lumayan kan. Itulah akhirnya pas lewat tuh, wah ini kok badan sambil apa nih, pegang badan tuh kayak sakit-sakit semua ini. Kayaknya harus ada yang naik lagi, berubah lagi. Ya itulah akhirnya mikir kan, wah ini karena kita memang dari itu basicnya farmasis, ya kita
bukalah apotek itu di 2012. 2012. Iya. Iya, 2012 akhir. 2012 akhir. Jadi buka apotek. Masih jaga sendiri juga. Masih jaga sendiri, Iya, masih kan. berdua, gantian. Gantian. Ya. Itu tadi cerita istri kan ada memang masih bukunya itu masih sebenarnya yang awal-awal itu bukan obatnya yang banyak karena kan ada apa namanya tuh jual minuman juga kan. Oke. Kayak Pulsa. Pulsa apa tadi ya? Pokoknya dicoba semua, pokoknya dicoba. Iya. Yang penting ya coba dulu. Akhirnya kan ketahuan kalau misalnya pulsa itu apa namanya misal 50.000 kalau saudara tolong kirim dulu, ya itu untungnya nggak seberapa. Iya. Ya udah tutup jadi akhirnya fokus memang ke apoteknya. Apotek ya. Itu di awal itu kita apotek juga. Ya ada trik dan itunya juga, makanya ada tips dan triknya juga ke apotek ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu kita kebetulan saya waktu itu apa namanya skripsi itu judulnya 10 besar penyakit di puskesmas ya kan. Yang di daerah akhirnya kepake juga ilmunya tuh. Jadi kan sebelum kita buka itu udah survei dulu tuh target marketnya tuh siapa aja yang di daerah sini. Oh ternyata kita udah tahu mahasiswa. Nah, makanya kalau ngambil obat misalnya kayak minyak kayu putih itu banyakinnya yang kecil, yang ukurannya tuh yang 15 mili ya. Kalau kita sesuaiin dengan lokasi, kalau lokasi mungkin kalau lokasi dekat mahasiswa otomatis kan pasti yang lebih yang minimalis, mini yang harga terjangkau. Misal bawa belanja 20.000 nih kan, jadi minyak kayu putih harganya 11.000 pasti sosok 9.000 masih bisa beli aja. Iya betul. Jadi itu sama terkait dengan 10 penyakit tadi. Jadi maksudnya yang penyakit banyak yang sering seperti gatal-gatal, itu demam atau flu itu dibanyakin dulu. Mungkin obat-obat yang kurang lancar itu masih dikit kita. Makanya dengan modal pas-pasan kita gimana sih caranya itu memanajemenkan biar obatnya itu sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai kosong. Betul. Nah itu ilmunya. Itu trik untuk teman-teman yang mau buka bisnis tidak harus modal besar. Tidak harus modal besar, tapi stok yang 10 penyakit yang sering ada. Jadi kita survei dulu itu ya, itemnya atau itemnya lengkap, tapi jumlahnya nggak usah terlalu banyak. Oke. Nah. Terus kalau ada cerita menarik lagi kan, kalau misalkan ini karena kita baru kemarin, misalnya ada orang itu datang sana tanya yang obat misalnya, itu nanti dulu. Nanti Pak, nanti sore Bapak balik lagi sini, itu obatnya dalam perjalanan. Nah, makanya kita nyempil istilahnya kalau di dalam apa namanya waktu di awal tuh nyempil ke apotek yang lebih besar. Jadi pas sore itu Bapak itu datang, kita barang udah ada. Jadi apa namanya itu persepsi customer itu kita selalu ada barang. Dilengkapin terus dilengkapin. Seperti itu. Jangan sampai kosong. Yang orang tanya ada. Jadi jangan pernah menolak konsumen. Jangan bilang nggak ada, harus ada. Kita ada kan. Wah ini keren gitu ya. Ya jadi kalau ditanya misalnya kita ada obat ini nggak, jangan bilang nggak ada ya. Bilang belum ada, nanti sore ada restocknya gitu. Oke Bang, menarik sekali. Untuk selanjutnya nih, kenapa Bang Yopi dan Mami El dari apotek itu kemudian kepikiran untuk buka bisnis kecantikan juga nih Bang? Kenapa? Ini mungkin istri dulu yang kalau itu sih kalau saya pribadi kayaknya pasti cewek kan, maksudnya kalau saya pribadi cewek dulu kan dulu waktu di Jogja juga rutin juga pakai skincare gitu kan. Terus selama pindah ke sini saya habis skincarenya. Terus gimana ya caranya gitu. Terus ada anak kos belakang kan. Mbak kenapa nggak bikin aja sih, Mbak kan bisa katanya gitu kan. Awalnya seperti itu jadinya kan. Itulah yang terpikir boleh gini juga sebenarnya ya kan, tahu maksudnya untuk bahan-bahannya itu untuk interaksinya antara komposisi satu dengan yang lain itu kan lebih ngerti juga, memang udah paham juga lah kan, pelajari memang udah alami kan. Karena farmasis kan memang itu tahu interaksinya. Kemudian nah itulah awalnya coba-coba kan pakai sendiri gitu. Awalnya pakai sendiri untuk
itu coba-coba. Terus teman kuliah pun teman di kampus waktu dosen kan waktu awal peralihan ke sini awalnya katanya bagus, terus udah 3 bulan berjalan 6 bulan ke atas lah, 3 bulan ke atas, kok kamu kayak gitu ya nih, breseng, terus jerawat udah mulai muncul gitu. Ada teman komen waktu di kampus itu kan, iya, jadi itu memang karena skincare yang di Jogja itu gimana caranya ya, maksudnya itu kalau zaman dulu sih kalau untuk kayak kirim-mengirim kayaknya agak susah kayaknya dulu ya, maksudnya agak lama, beda kalau kayak sekarang kan lebih enak online kalau mesen gitu kan. Nah zaman dulu masih susah, nah itulah saya mulai coba-coba untuk yang itu diri sendiri, untuk pribadi, untuk campuran ini sama itu, terus habis itu itulah pakai sendiri, dan akhirnya temen yang komen itu dia nanya, setelah pakai itu kan, setelah 2 bulanan, lebih dari 6 minggu pakai itu, kok cocok? Kok bagus? Enggak, dia lihat kok beda kamu sekarang, Lin. Nah, kok beda? Nggak ada lagi jerawatan, nggak lama katanya. Ada ngomong itu temen itu tuh. Akhirnya dia pun pakai, gitu kan? Mau. Nah, itulah mulai berawal dari situ tadinya. Yaudah dari dia, terus dia pakai cocok, bagus juga ternyata gitu kan. Terus ada lagi temen yang lain. Akhirnya tadinya nggak mau jual kan, niat nggak jual gitu kan, memang nggak mau untuk jualnya untuk pakai karena kesulitan mendapatkan yang dari Jogja tadi gitu kan. Awal dari situ sih sebenarnya. Dapat celah. Nah, akhirnya itulah ada lapor kan, istri lapor, gimana kalau kita apa namanya itu? Nggak mungkin kita jual, akhirnya kan hampir teman-teman waktu di kampus itu banyak sih yang itu kan udah mesen, udah make, dan banyak yang cocok juga kan. Akhirnya itulah yang makanya saya terpikir kalau seandainya kayak gini kan nggak ada izin itu kan nggak enak juga gitu kan. Akhirnya itulah ngurus ke BPOM akhirnya kita kan. Nah itulah ngurus ke BPOM, barulah itu. Tapi itu tuh sebelum tapi itu cerita menariknya, itu kan ke brand Aleanya ya. Sebelumnya itu kelupaan sih Mami. Ada yang kelupaan sebelumnya. Sebelum dari apotek itu beralihnya ke beauty care. Iya. Belum lagi ke krim itu. Belum ke di krim. Ada di beauty care-nya itu. Jadi itu kan tadinya apa namanya? Garasi juga. Jadi kan dibuatlah itu namanya kayak beauty care, klinik kecantikan gitu kan. Nah itu cerita menariknya sama. Kita ada apa namanya tuh? Kita udah ada punya terkumpul modal sekitar 25 juta. Terus pengen buka beauty care tadi, udah searching kan dulu masih awal-awal ini. Terus dapatlah ketemu dokter itu tuh. Sampai sekarang sebenarnya belum pernah ketemu juga. Cuman sebelum itu ini kan masih garasi kan di area sekarang, itu kan masih garasi. Itulah saya terpikir apa ya manfaatin, maksudnya ini kan pinggir jalan juga kan, gimana ya itu sayang kan ruko jadi tempat, sayang kan, gimana biar jadi tempat usaha mendingan. Berawal memang dari garasi, itulah terpikir kenapa nggak bikin tempat kecantikan gitu kan. Karena pada saat yang mulai krim itu sebenarnya orang mulai konsul di apotek awalnya. Awalnya. Nah itulah terpikir kenapa ini nggak dimanfaatin gitu kan untuk yang di area untuk tempat perawatan. Nah itulah akhirnya kumpul-kumpul duit, itulah kembali tadi yang searching mulai apa nanti ya kalau kawan-kawan tuh itu gitu. Ada bilangnya wah nih aku keterbatasan nih sama modal. Itu enggak, sebenarnya enggak juga. Modal Soalnya karena kita kemarin itu kalau memang untuk ngisi alat-alatnya kan lumayan kan, itu sekitar 150-an. Iya. 150 juta kita punya itu cuma 25. Satunya 40 juta. Nah, terus kira-kira gimana itu Mas Amir? Masih berusaha untuk itu atau gimana? Kalau dengan keterbatasan modal pasti punya minjem pikiran yang lain ya, dari yang kecil-kecil dulu mungkin. Nah, itu kan ya itulah, itu kalau kita berdua bilang kemarin itu berkah kita ya. Jadi ceritanya itu kalau karena kita pribadi nggak mau minjam sebenarnya kalau bank, maksudnya kan alhamdulillahnya itu kan. Jadi dilalah kata orang tuh dapat
jalannya. Iya. Ada jalan. Jadi searching terus ketemu kan distributor besar alat-alat kecantikan itu di Jakarta. Itu ternyata udah ngobrol-ngobrol nyambung gitu kan. Terus si dokter itu juga bilang, ya udah kalau memang serius, tadi bilang ini senilai 150 juta ini barangnya saya kirim ke Bengkulu Plus yang ngajarin gitu. Jadi transfer sekarang yang ini 25 juta sebagai itu. Kita kan berdua bingung ya, udah ngumpulinnya lumayan lama dan berdarah-darah tiba-tiba nanti mau ditransfer itu tuh takutnya kan, wah ini hilang aja nanti kan. Gitu ya. Ya awal-awal dulu kayak marketplace kan belum ini namanya kayak Shopee iya, kayak sekarang ya, beda. Akhirnya ya udah Bismillah aja kata istri juga, wah yakin lah. Akhirnya karena dia bilang juga ada apa namanya orang tuanya, orang tua angkatnya. Iya, di sini orang tuanya. Ya, orang tuanya. Akhirnya kita transfer, nggak selang 1 minggu memang barang datang. Plus yang ngajarin. Nah, ceritanya lagi yang ngajarinnya itu pas kita antar ke tempat orang tua, ternyata dia orang Bengkulu juga, udah 5 atau 6 tahun nggak pulang ke Bengkulu. Jadi pas nantar ke itunya dia seneng kita ada orang Bengkulu yang iya. Ceritanya ini nih, iya. ibunya itu yang si mbaknya itu kan memang jadi ceritanya kayak nyambung gitu. Iya, memang jodoh mungkin. Jodoh. Ya. Jodoh. Dia bilang, aku tadi malam, kata ibunya, tadi malam mimpi emang kamu mau pulang kan. Jadi nyambung gitu kan. Oh ini udah senang nih, barang udah datang kan, udah yang ngajarin. Jadi itu apa namanya 25 juta, sisanya dia maksudnya tempo ya. Iya, boleh. Bisa itu. Alhamdulillah tuh dalam 1 tahun nutupin, udah bisa untuk menutupin ya dari kekurangan itu. Alhamdulillah tadi udah semua. Alhamdulillah jalannya kayak seperti itu. Luar biasa ya. Itu mulai untuk klinik kecantikan itu beauty care tadi tahun berapa itu? 2016-an. 2017. Kan ya. Iya. 2016 awal TDA kita. Iya, awal TDA 2016 ya, akhir. 2016. Iya. 2016. Berarti sekarang udah 5 tahun ya. Dari 5 tahun. Ya, awalnya dia bukan Alia, dia Els. Oh, Els. Nah, itu ada juga perjalanan yang tuh mungkin buat teman-teman yang mungkin mau bikin nama brand itu perlu daftarin ke Haki dulu. Karena Els itu sebenarnya sudah ada. Makanya di situ makanya kita mau itu ke Bepom itu kan ke Haki dulu tuh merknya gitu kan. Nah itu ternyata yang Els itu udah ada, nggak bisa. Ya udah mau nggak mau kita ganti namanya, nggak Els Husband Beauty jadi Alia. Jadi Alia Beauty Care jadinya namanya. Jadi sampai sekarang sudah dipatenkan ya? Udah, dan kalau itu udah dipatenkan. Kosmetik lah. Ternyata panjang ya cerita tentang perjalanan menjadi Alia. Ternyata nggak langsung Alia, ternyata ada sejarah-sejarah sebelumnya. Oke, nah untuk Bang Yopi nih, dengar-dengar dulu katanya orang tuanya nggak setuju nih ya Bang, mau buka usaha bisnis sendiri itu. Kenapa itu Bang kira-kira? Oh ya itu, jadi ceritanya ya karena orang tua kebetulan tuh bapak sama ibu kan itu luar negeri kan. Luar negeri ya. Jadi mungkin pengen juga anaknya. Sebenarnya kan karena sayangnya ke anak tuh pengennya tuh ya bisa juga berkarir sama seperti itu orang tua. Ya, tapi karena saya itu kebetulan waktu di kuliah di Jogja juga udah hobi memang bisnis. Jadi ya udah jiwanya tuh udah ini enak aja, maksudnya tuh dari itu udah bisa ngasilin uang sendiri waktu. Dari Jogja dulu usaha apa nih Bang kira-kira? Ya, itu sama teman-teman tuh, ini sama istri juga dulu masih teman-teman tuh. Kita bisnis itu boneka. Jual boneka. Apa gitu? Boneka. Satu kampus ya atau ini?
Satu kampus. Dari SMA. Teman Dari SMA. SMA. Teman SMA. Kalau SMA di mana? Jogja. Di Jogja. Oh, SMA Jogja ya. SMA Jogja. Ah. Jadi ada ini terus kalau sama teman-teman dulu pernah itu punya apa? Pembesaran ikan, bibit ikan lele. Ikan lele ya. Jadi ya lumayan lah. Jadi dari situ suka bisnis, suka Ya. jualan. Kalau di Jogja itu kan setiap hari Minggu kan ada Samor. Ya, Nah, itu Samor. tuh jualan di Samor Ah. gitu. Itulah jualan boneka. Ya, kalau di situ enaknya Sanmornya rame. Iya. Di kampus UGM. Iya, anak-anak mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi. Ya. Iya. Jadi dari situlah mulai berdagang gitu. Ya. Mulai Jadi- ikut gitu. Dari bisnis. Jadi itu tadi balik lagi dari pertanyaan itu Mas Angga tadi kan kenapa itu tuh ya. Jadi sebagai apa namanya ajang bukannya ini ya pembuktian juga sama itu bahwasanya ya, dengan kita apa namanya tuh tekun percaya itu ya bisa awalnya juga ya kayak ini apa namanya kita buka usaha dulu ya sempat itu orang tua kurang ini Kurang setuju. ya pernah setuju ya, pernah sampai berapa lama gitu nggak itu tapi kadang pas kita buka itu sore ya nama orang tua tadi saya Iya. pernah kan sore-sore pakai itu kan lewat oh ini masih liatin Ini jadi pegawai. ya Pengennya jadi pegawai. tapi alhamdulillah lah dengan itu dengan tekun terus ngomongnya juga ya, karena kita anak kan ya, tetap dengan sopan dengan itu Iya. kita tunjukin ya pernah juga jadi agen asuransi itu pernah juga? pernah juga Semua di ya, jadi itu karena mengelak tadi ikut tes Iya, betul. jadi ikut itu tiba-tiba kan orang tua bilang kan wah ini ngapain ini pakai apa namanya kan kalau agen asuransi kan rapi tuh Iya. pakai baju ini terus pakai sepatu ya, bagian kita itu ya, disitulah juga belajar Iya, perjalanan hidup ya. perjalanan ya, belajar banyak ilmu juga sih di sana Iya. Tapi memang pilihannya mungkin memang sudah tepat di sini gitu ya Bang, daripada ya mungkin bisa dikatakan sukses itu tidak hanya menjadi seorang pegawai. iya itu Iya. Iya. pilihan sih hidup Dan kan hidup pilihan ya. Nah, gitu. Oke, jadi lanjut lagi nih Bang untuk Alia. Berarti Alia ini sekarang sudah mulai merambah ke kosmetik. kosmetik. Tadinya kan cuma perawatan Perawatan, ya, ya. beauty care gitu kan, terus yang kosmetik. Nah, Kosmetik. terus berawal dari orang yang di apotek. Orang kan sebenarnya Mbak ada ini Mbak, ada kosmetik ini, misalnya Iya. kosmetik brand yang biasa di pasaran di minimarket. Iya. Nah, itu orang udah mulai bertanya gitu Iya. kan. Dan pada saat itu pun waktu belajar pun kan itu namanya diversifikasi apa? Diversifikasi. Bisnis. Nah, diversifikasi bisnis. Jadi kenapa kita nggak itu untuk kosmetik? Maksudnya tidak hanya yang ada kan itu memang ada perawatan sekaligus ada tempat itunya kan. Iya. Nah, kenapa nggak bikin untuk tempat untuk kosmetik? Tapi berhubung tempat juga belum ada, memang kita mulai dari online store Online memang store. awalnya gitu kan. Karena sekarang orang kan banyak online gitu Iya, kan. betul. Berawal dari ya online store baru bulan 11 kemarin kita itu Oke. yang untuk reseller itu ya baru mulai Juragan kosmetik Iya. namanya. Sekarang sedang merambah Iya. ke brand Juragan Kosmetik. Iya, jadi semua nanti kosmetik semuanya itu mulai dari dekoratif make up, untuk yang skincare itu juga ada nantinya gitu. Jadi komplit orang minta apa itu ada. Ada. Nah, berawal dari yang itu. Dan tagline dari Juragan Kosmetik itu kan be beauty, be healthy. Iya. Be beauty itu cantik, jadi tidak hanya cantik tapi juga sehat. Sehat. Nah, jadi kita juga ada produk kesehatannya gitu. Jadi lengkap lah jadi karena kalau cantik itu kan belum tentu sehat. Iya, betul. Sehat belum cantik. Dan kalau cantik di sini di Juragan Kosmetik itu selain cantik juga sehat gitu. Dan itu terjamin dan aman pastinya. Nah, untuk di Juragan Kosmetik nih ada banyak brand kosmetiknya ya. Banyak. Boleh mungkin Betul. diperkenalin apa aja yang ada di Kalau sini? untuk yang Juragan Kosmetik, untuk yang brandnya itu ada yang selain yang Alea, ada Lume Colors itu dekoratifnya, juga ada untuk yang kayak Scarlett, HD, IB Skin, terus MS Glow juga ada, terus Kala, terus sama
kedas juga ada. Kedas gitu ya, sabun iya itu itu juga ya. ada. Dan ini juga kita juga udah baru merambat ke mau itu reseller kan, udah banyak orang yang mulai mau tanya karena di sini tidak hanya jual satu produk, jadi bisa banyak produk yang bisa dijual. Dan harga pun kita pakai menurut aturan pusat. Maksudnya reseller A itu sekian, nggak maksudnya nggak bermain harga, maksudnya begitu harga dari pusat gitu juga di Juragan Kosmetik. Jadi maksudnya lebih, jadi memang ada satu reseller kemarin dia itu tuh, nah kayak gini yang saya cari katanya, ada dia itu, dan dia mulai memang termasuk aktif juga gitu kan untuk yang dari dia juga masuk itu ya di karyawan apa termasuk apa namanya yang untuk di TV. Nah ya itu dia juga maksudnya aktif lah, dia menjual online gitu kan, maksudnya dia itu pun baru sehari, belum sampai seminggu dia upgrade resellernya. Awalnya dari reseller silver, habis itu dia reseller gold. Mungkin ya dia mungkin melihat mungkin itunya apa, kayaknya prospeknya bagus ya. Prospeknya bagus gitu. Dan resellernya dia juga banyak yang customernya pun loyal. Kalau di Juragan ini lebih ke reseller sih sebenarnya. Iya. Karena mikirnya juga kemarin pas pandemi kan banyak yang di PHK atau yang gitu, jadi kita berbagi juga bisa memberikan kesempatan dan peluang juga bagi kawan-kawan yang mungkin tertarik di di bisnis. Karena banyak yang dirumahkan kan kemarin, makanya mikirnya wah memang sasaran kita memang lebih banyak ke reseller untuk yang Juragan Kosmetik tadinya. Tapi ternyata customer ternyata banyak juga yang gitu ya, maksudnya yang bertanya, maksudnya tanpa kita mengimpor, dia datang langsung gitu. Memang apalagi ditambah dengan GMB ya mungkin ya, itu dari mungkin orang banyak yang tahu marketingnya. Untuk kosmetiknya sendiri nih, kira-kira yang paling menonjol atau paling sering orang cari di antara beberapa brand tadi ya, itu apa itu? Kalau sekarang untuk skincare masih Alia kalau di sini kan, karena memang kita kan mulai di awal dari Alia. Kalau untuk dekoratifnya itu di Domerkal. Untuk yang itu. Ada kita. Iya. Punyanya si Christina. Iya. Domerkal ya. Punya Christina ya. Untuk pemasarannya nih pakai apa nih? Apa di sosial media atau marketplace? Semuanya dipakai. Semua dipakai. Marketplace pakai, sosial media, iklan pun, X pun pakai, gitu kan. Tapi lebih sekarang kayaknya pakai. Mulai ke TikTok. Organic traffic. Organic traffic ya. Jadi ads-nya juga, ads masih cuman budgetnya mulai dikurangin lebih ke organik. Jadi di TikToknya dengar-dengar udah banyak followernya nih ya. Boleh dong ceritain gimana bangun channel TikToknya? Kalau sekarang kan kalau di itu sebenarnya apa ya? TikTok tuh jadi trend center ya sekarang tuh bagi sosial media yang lain. Jadi karena dia tuh algoritmanya tuh pakai FYP itu ya. Jadi nggak harus follower kita yang itu apa namanya, pas kita upload follower kita yang lihat nggak pasti juga. Jadi kalau di TikTok tuh enaknya siapapun bisa jadi itu content creator. Jadi kalau misalkan ini kita bikin apa namanya tuh, bikin konten, terus sebenarnya udah awal-awal TikTok sih. Awalnya tuh kita bangun di nge-branding si Mami L dulu. Jadi itu udah lumayan tuh, kemarin itu udah 50 ribuan gitu. 50 ribu. Berapa lama itu Bang? Nggak lama sih itu tuh. Awalnya itu apa namanya tuh, iseng-iseng aja. Karena awal-awal pandemi itu kan Maret 2019. 2020 ya? 2020? Iya. Enggak, 2019. Akhir kemarin kan. Nah itu kan ngisi-ngisi kekosongan itu nggak tahunya pas bikin konten terus itu langsung FYP naik itu 2 eman yang video yang itu. Ya, jadi tinggal
Ya nanti kalau teman-teman bikin itu tinggal konsisten aja sih. Iya. Kalau untuk di TikTok, karena dia ya bahasanya sih panjang juga kalau mau dibahas itu. Yang jelas tuh di TikTok itu membuka kesempatan bagi siapapun teman-teman itu. Jadi intinya tetap konten is king maksudnya. Konten terus kemudian konsisten sama apa namanya tuh ya tinggal ngikutin ininya algoritmanya. Jadi itu juga berpengaruh sama misalnya musiknya sama kontennya gitu. Terus Iya betul. tagarnya kayak gitu. Oke, kalau tagarnya di TikTok itu ada tempat carinya kayak di Instagram itu nggak? Atau beda? Kalau misalnya hashtagnya itu ya disesuaikan sama konten. Oke. Misalkan kalau kayak itu misalnya kita mau kayak si Mami El kan mau memberikan penjelasan tentang apa ya bagaimana mengatasi jerawat misalnya. Iya. Udah pasti hashtagnya nanti ya, tips mengatasi jerawat. Oke. Jangan lupa juga branding kita ya misalnya tips Mami El kayak gitu. Iya. Jadi kita tetap itu. Jadi kalau misalkan sekarang itu teman-teman bisa apa namanya ketik di itu di TikTok tuh kalau misalkan di pencarian tuh hashtagnya tips Mami El tuh, tips kecantikan apa itu udah Betul ya. Mami El. muncul. Ya. Oke. Sharingnya Mami El terus tips kecantikan apa itu masih muncul video itu intinya. Berarti udah banyak postingannya, Iya. hashtagnya jadi udah tertarget gitu Iya, ya. target. Oke, nah, luar biasa nih ya teman-teman. Kita udah belajar tentang TikTok. Ternyata kalau umumnya orang tahu TikTok itu ya joget-joget gitu ya. Nah, tapi ternyata TikTok itu sekarang udah menjadi platform yang luar biasa untuk promosi. Bahkan sekarang ada TikTok Shop ya. TikTok Shop. Jualan juga nggak nih? Iya, kita Baru desain. masukin produknya. Iya, Ya. mas- Udah masukin produk. Jadi udah ke depan tuh udah mau mulai coba untuk jualannya memang di live streaming Ya. gitu karena Oh. efek banget itu. Selain nambah follower, Hmm. kemungkinan namanya closingnya itu apa namanya lebih besar karena pengguna TikTok itu adalah smart people. Jadi dia kalau misalkan udah butuh nih yang ini nih dia langsung tinggal kita ngarahin link bio-nya kemana misalnya ke Iya. marketplace atau ke website kita sendiri gitu dia langsung itu Iya. itu kalau di TikTok ya. Ya. Kalau untuk live streamingnya itu sering nggak? Berapa kali seminggu atau berapa Di- kali? Kalau di TikTok live streaming kalau untuk beberapa bulan kemarin sih biasanya 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Nah, cuman kemarin karena apa ya kita agak itu karena mau Pas launching kemarin Ah. pas launching Juragan Mara 11-11 tapi ada juga itu pas launching terakhir ini udah 2 minggu belum. Oke. Nah, memang. lagi disiapin gitu. Nah, lagi siapin untuk di awal Iya, tahun di awal besok tahun ini. kita gencet. Iya. Gasnya lagi tuh. Gas lagi. Gas lagi ya. Iya. Oke, wah kita udah dapat ilmu baru tentang TikTok. Jadi buat teman-teman nih untuk menjadi seorang reseller nih di Juragan Kosmetik itu gimana kira-kira cara kita daftar atau apa nih keuntungannya sebagai reseller gitu? Boleh dijelasin Mami El? Iya, kalau untuk keuntungan pastinya dapat profit langsung gitu Oke. kan. Profitnya selain itu profit, keuntungannya dia tidak hanya jual satu produk, tapi bisa banyak produk yang ada di Juragan Kosmetik dia Iya, bisa menjual, kayak termasuk tadi ya. produk-produk kesehatan Produk-produk tadi ya. dan juga produk-produk kecantikan. Tidak hanya Oke. kecantikan kita ada, tapi juga kesehatan juga ada. Semuanya itu bisa dengan harga reseller. Benar, guys. Iya, dengan harga reseller semuanya. Lumayan juga sih keuntungannya untuk yang satu produk aja bisa sampai 50.000, ada yang seperti itu. Oke. Ada kan tiring harganya beda-beda Iya, gitu ya betul. untuk yang tiap produk. Oke, untuk cara Selain daftarnya itu gimana bisa nih? juga dropship. Oh, Jadi dropship ada bisa bisa, juga? bisa kalau seandainya dia dapat customer tuh, Ah. dapat customer kita yang ngirimin ke customernya dengan nama Oke. shop si reseller Ah. gitu. Jadi reseller dapat benefit lebih mudah dia kan. Oh tolong kirim ini ya, dia tinggal transfer. Kalau affiliate bisa juga. Kalau affiliate itu seperti marketer mungkin ya. Iya. Kalau untuk marketer kita hanya orang-orang tertentu aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Untuk nggak sembarang semua orang, paling yang udah tahu aja gitu. Iya. Seperti yang marketernya.
Oke, nah gimana cara daftarnya nih Mami El? Boleh dijelasin cara daftar kemana? gitu? Kalau daftar mungkin bisa langsung ke websitenya di www.juragankosmetik.com Oke. atau kalian bisa langsung cek di bio Instagramnya Juragan Kosmetik Official. Oke. Ya, di Juragan Kosmetik Official. Official. Ya, itu Instagramnya. Kalau websitenya di www.juragankosmetik.com. Ya, itu klik aja itu di bagian info resellernya itu bisa ngisi data langsung, nanti si admin yang akan menghubungi atau bisa langsung chat WA bagian resellernya. Oh. Itu udah ada di websitenya. Untuk ketentuan khususnya nih, apa harus cewek atau boleh cowok juga? Boleh? Oh, ada cowok loh. Ada cowok juga ya? Cowok malah aktif, dia hampir setiap 3 hari apa seminggu sekali dia pasti beli. Dia datang langsung ke sini. Cowok itu malah aktif, lebih aktif dia banyak daripada cewek-cewek. Oke, jadi bisa ya cowok cewek. Cowok cewek bisa. Oke, biasa ya. Walaupun bisnis kecantikan cowok juga. Iya betul. Itu. Sekarang sudah umum ya, bisa cewek bisa cowok. Bisa. Oke. Nah untuk Bang Yopi ini Ya. mungkin ya, tadi kan kita sudah perkenalkan tentang Bang Yopi ini, bahwasanya Bang Yopi adalah Ketua TDA Bengkulu 2.0 ya. Oke, boleh ceritain dong Bang, gimana, dari mana kenal TDA, terus apa sih organisasi atau komunitas TDA itu gitu? Ya, alhamdulillahnya awal kenal TDA itu pas lagi galau juga sih, 2015 kan. Nah, itu dilalai pulang lagi ke Jogja sekalian, dan ada rumah istri kemarin. Nah di sana tuh ngumpul sama teman-teman kan. Ya. Nah, bilangnya, wah ini kalau misalkan kamu apa namanya tuh, coba gabung ke ini aja, komunitas ini. Ini yang isinya tuh pengusaha-pengusaha tapi nggak pelit berbagi ilmu. Ini bagus ini kata. Ya. Itulah lihat kan, wah ini komunitas TDA. Sebenarnya bergabung ke komunitas TDA Jogja. Nah, di situ pulang ke Bengkulu, nggak berapa lama itu, di Bengkulu 2016 akhir, 2015 akhir itu, nah, ada ini mengadakan itu apa namanya? TDA Camp. Ya TDA Camp kita dulu, awal-awal TDA Camp di Tanjung Karang tuh, itu sama dengan Mas Amir nih ikutnya. Nah, itu awal mulanya kenal TDA. Akhirnya beriring jalan itu diamanahin untuk ngelanjutin apa namanya estafetnya dari Mbak Dewi. Jadi saya diamanahin ke itu jadi ketua TDA 2.0. Sebelum itu udah apa namanya berkecimpung juga itu, ikut andil juga dalam pengurus TDA 1.0 itu. Nah bagi teman-teman itu, kawan-kawan di TDA Bengkulu itu, nah itu kalau misalkan udah ditunjuk untuk jadi pengurus tuh, itu adalah berkah. Iya. Karena apa? Itu yang saya rasakan sekali itu, sampai sekarang ini bisa apa namanya couple-planner sama istri kayak itu banyak sekali apa namanya dapat ilmu, dapat insight dari komunitas TDA. Nah, jadi di dalam sini itu, di dalam komunitas ini itulah yang membentuk kita seperti sekarang ini. Itu misalkan ada apa namanya acara, kalau misalkan dulu ya sebelum pandemi, apa namanya pesta wirausaha. Iya betul. Nah, itu ngumpul tuh se-Indonesia Raya ini, misalnya acara di Ancol atau di Taman Mini gitu. Wah itu luar biasa sekali itu. Iya. Jadi pergi ke sana, nah itu kebetulan saya aja istri kan, jadi kita ngumpul kayak itu tuh, luar biasa sekali, banyak dapat ilmunya, ketemu sama orang-orang hebat, ketemu pengusaha-pengusaha yang banyak insight baru yang Iya. pikir. Ya, jadi kalau apa namanya itu bisa terbentuk seperti sekarang tuh ya, tidak lepas dari itu, andil dari kita berkecimpung jadi pengurus, jadi itu di komunitas TDA itu. Nah, luar biasa sekali ya tentang kisah perjuangan bisnis seorang Bang Yopi Maliandani. Nah, buat teman-teman nih ya, jangan lupa subscribe channel TDA Bengkulu,
Semoga kita bisa terus memberikan motivasi dan juga ya sharing-sharing tentang seputaran bisnis buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis ataupun yang sudah punya bisnis, mau meningkatkan lagi bisnisnya, usahanya. Kita bakal terus membuat podcast seperti ini ya. Jadi dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke, nggak terasa ya nih Bang ya, udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang usaha Bang Yopi dan Mang El ya, couple planner kita. Oke, terima kasih nih Bang atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan juga buat kita pribadi ya. Bisa sharing-sharing tentang ilmunya tadi, udah belajar TikTok, belajar tentang reseller dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Saya Amir dan saya Bang Yopi, Yoyo. Mami El. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.